hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Tadhkirah yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur sampai pada hari yang ke-26 kita masih disehatkan Allah, diselamatkan Allah, diberi amanah umur oleh Allah, dan kita diberi kekuatan iman. Mudah-mudahan salat subuh yang kita kerjakan ini dicatat Allah sebagai amalan qiyamul lail semalam suntuk. Bahkan kesempatan panjenengan untuk duduk di tempat ini setelah sholat, Rasulullah menyatakan al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi yusalli fi. Malaikat itu bersolawat kepada seseorang di antara kamu selama berada di tempat sholat dia melaksanakan itu. Waqala, dan malaikat itu bersolawat dengan ucapan Allahumma salli alaihi warhamhu waghfir lahu. Ya Allah, berikan sholawatmu kepada orang itu, rahmati orang ini, dan ampuni orang ini. Lanjut dengan ini, setelah salat selesai tidak lancing, tidak salam lencing, tapi sempat untuk beberapa waktu ke depan ngaji. Alhamdulillah. Kuat sampai jam piro ini? Jam 8. Pun permintaan dari Ustaz Fadil, katanya keluarga Samawa, keluarga apa? Sakinah Mawaddah. Kalau bahasa saya namanya suami istri membangun surga dunia untuk menggapai surga ukhra. Amin. Wis ngerti tak amin amin. Berarti itu merindukan surga itu. Amin. Jadi maksudnya suami istri membangun surga itu ada dua makna. Makna yang pertama, ketika suami istri itu mampu menciptakan dan mampu mewujudkan visi misi cinta. Sudah pernah mengenal istilah visi misi cinta? Wah, wis. Ini juga ngaji kan. Jadi visi itu target utama dalam rumah tangga itu adalah sakinah. Maka ketika pasangan suami istri mampu menciptakan sakinah, itulah sebetulnya surga di dunia. Nah, ketika suami istri mampu menciptakan sakinah, menciptakan surga dunia, maka itu adalah sekaligus jembatan untuk mencapai surga akhirat. Karena surga akhirat pasangan suami istri sangat tergantung dengan dunia. Nah, bagaimana untuk kesana itu? Kita ikuti yang setelah berikut ini. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu sudah menikah, maka Rasul sudah memberikan gelar idza tazawwajal abdu faqad istaqbala nisbataini. Ketika seseorang itu menikah, maka dia telah menempuh perjalanan 50% ke surga. Ketika seseorang itu menikah, maka dia menyempurnakan separuh agamanya. Nah, sing kurang rapi-rapi itu berapa persen gitu? Halo? Mana sing kurang rapi ya? Sing kurang rapi yang mana? Termasuk golongan hijau lumut, apa STMJ, apa Golkar? Ayo, paling ada sing ngerti. Maksudnya yang hijau lumut itu ikatan jomblo, lucu dan imut. Iku umur 20 selawi, ya. Sampai 30-35 kurang payu rapi, iku STMJ. Apa? Susu telur madu jahe.
STMJ sudah tua masih jomblo. Yang kasihan itu kalau sudah 40 kurang rapi, terutama wong wedok, iku Golkar. Apa? Saya Golkar ini. Golkar itu golongan kasep rapi. Maka ketika seseorang itu sudah menikah, langsung derajatnya naik. Sholatnya orang menikah dengan orang yang belum menikah sangat-sangat jauh berbeda. Rumah sing belum rapi-rapi itu. Rak'atani min mutazawwijin khairun min ithrataini wa thamanina rak'atan. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang bersuami istri itu nilainya mengalahkan 82 rakaat bagi jombloan itu. Ya Allah, azim itu artinya jomblo, lajang. Oke, termasuk dalam hal ini jodoh, ya rondo termasuk. Makanya yang duda itu juga dianjurkan untuk menikah lagi. Rondo yang dianjurkan menikah lagi. Rondo itu kan ada 3 tingkatan Pak. Rondo itu, sama catat Pak. Jadi rondo itu ada 3 tingkatan. Ada PJIP, ada PJIS, ada PJIPB Pak. Ngerti sampean? Keren. Ini ngaji rumah tangga. PJIP itu artinya Pak, Persatuan Janda Indonesia Permanen. Terus kemudian gak payu rapi mana, siapa tuh rapi mana? Ya, ya. Ada yang PJP, PJIP, PJIS, Persatuan Janda Indonesia Sementara. Berarti rondo anyaran. Gak. Sing enak itu adalah PJIPB. PJIPB itu artinya Persatuan Janda Indonesia Penuh Pesona. Atau JMPB, Janda Muda Penuh Pesona. Itu ya kan lagi mandi. Soalnya kok miskin ketika janda, ketika duda itu mulanya ya udah ya rabio, sing rondo ya rabio. Ngecek tok aja dari. Ya Allah, izin. Terus bagaimana mampu menciptakan? Yang jelas menikah secara syar'i itu adalah bagian daripada jalan untuk menuju surga di akhirat. Sebab nanti kalau laki perempuan tanpa ada pernikahan yang syar'i lalu hidup dalam satu rumah tangga, bukan jalan surga itu, tapi jalan ke neraka. Maka pasangan laki perempuan yang bukan suami istri tinggal satu atap, itu namanya bukan suami istri, tapi apa? Kumpul. Lalu apa kok kumpul kebu? Kok gak kumpul jarang, kok gak kumpul sapi? Kok kebu? Soalnya kebu itu kok gelemah. Balik. Nah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk membangun surga ini maka alhamdulillah di Indonesia itu memberi istilah seorang laki-laki dalam rumah tangga itu dengan sebutan suami. Itu menggambarkan makna surgawi. Lalu perempuan itu disebut dengan istri. Istri itu menggambarkan makna yang sangat agung. Bapak-bapak belum tahu maknanya suami itu. Jamaah ngantuk ya? Berlalu. Sampai lo baru ngerti makna suami dah? Rabi pirang tahun baru ngerti itu. Ngerasa nontok aja. Peting di kerang, pasang kuping di kerang. Suami itu makna menggambarkan cinta yang agung, yaitu suami seorang laki-laki dalam rumah tangga itu adalah selalu usaha akan membahagiakan istri. Kita ulangi lagi bareng-bareng, ayo. Suami selalu usaha akan membahagiakan istri. Itu loh tugas utama seorang laki-laki itu, membahagiakan istri. Betul? Istrinya siapa? Istrinya tetangga. Seberapa suami itu membahagiakan istri, maka di situ dia mulia dan dekat dengan Allah. Oh, lo
malah mau wedit, tapi ibu bojo itu malah tawa-tawa. Modus itu. Apa modus itu? Modal dusta. Jadi tugasnya seorang laki-laki adalah membahagiakan istri, membangun surga untuk istrinya. Semakin bisa membahagiakan, semakin mulia di hadapan Allah. Oh, menurut orang lama itu, macam membahagiakan dirinya, membahagiakan istri itu loh. Islam itu mengajarkan begitu. Understand? Yes. Lah saiki membahagiakan istri, bukan membahagiakan dirinya, itulah bagian daripada cinta. Karena puncak ibadah adalah cinta dan puncak cinta adalah memberi. Maka membahagiakan istri berarti apa? Memberi kepada istri. Lah sekarang istri itu kalau diberi paling senang dikai apa? Ibu-ibu, aku ingin jawabannya bukan dari laki-laki. Kira-kira yang istri ini paling senang diparingin apa kali bapak ya? Enak Bapak? Duit. Oke, makanya tidak salah kalau dikatakan penyakit wong itu penyakit moto. Moto apa? Moto duit. Betul ya? Tapi yang ngono penyakit wong lanang ya penyakit moto. Moto apa? Moto. Jadi seorang istri itu paling bahagia, paling senang dikasih duit. Itu sudah sesuai dengan perintah Rasul. Ya maksar syabab man istata'a minkumul ba'ata. Wahai para pemuda-pemuda lajang-lajang ya, siapa yang punya kemampuan di antara kamu biaya. Loh, kenapa kok biaya? Karena itu modal utama untuk membahagiakan istri. Rungokno. Ono sing bakal buka saat ya seneng dijak turu barang. Wong wedok niku perimbangannya itu bendino ke ono duit, bendino ke ono duit, arang-arang jak turu seneng Pak. Timbangannya bendino dijak turu tapi gak dikasih duit. Ngamuk apa enggak? Loh di situ. Maka suami makna yang kedua itu, ayo dengarkan laki-laki. Maka suami makna yang kedua adalah semua uang adalah milik istri. Kita ulangi lagi. Suami semua uang adalah milik istri. Setuju Ibu? Bapak-bapak? Tahu ngono. Rumahna. Lanang opo ngene iku ngkai bojone kok eman niku. Gini loh Pak ya, sampai lagi jadi pengen swarga. Gini loh Pak, kenapa sih panjenengan eman kayak duit bojo? Kenapa? Kan sudah cinta itu kan satu jiwa satu raga. Senyumnya istri adalah senyumnya suami, bahagia istri adalah bahagianya suami. Maka ketika istri mendapatkan uang dari suami lalu bilang, Pak, lu kok tidak aku kabeh Pak sama keiman. Maka suami bilang, kamu bahagia nggak dengan pemberian itu? Kamu senang nggak dengan itu? Senang Mas, kamu bahagia, aku lebih bahagia lagi. Kamu senang, aku lebih senang lagi. Silakan dikomentari. Kenapa? Karena puncak kebahagiaan itu adalah membahagiakan dirimu. Karena cinta kita itu hanya membahagiakan dirimu. Jadi ngekei duit nang lanang iki aja rumangsa ngekei wong liya, ngekei dhewe. Wong bojone iki ya satu jiwa satu raga kok. Sekam kala adalah separuh nafasku. Iku lho wong lanang sing mulya ngono iku. Karena itu Rasul menyatakan ma akraman nisa illa karim. Tidak seorang pun laki-laki yang memanjakan dan membahagiakan istrinya kecuali laki-laki yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ibu-ibu jadi cocok Ustaz. Saya menyampaikan ini bukan pendapat saya, tapi Al-Quran menyatakan, ayo rumah mana? Aman wani melawan Quran ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa
hakikat kebaikan di hadapan Allah bukan letak menghadap ke barat atau ke timurnya, karena kiblat itu simbol dalam beribadah, administrasi dalam beribadah. Ketika orang tidak menemukan arah kiblat, silahkan menghadap kemana saja, karena hakikatnya adalah imannya kepada Allah. Jadi kita jangan terjebak oleh simbol. Ketika simbol tidak bisa, maka silahkan Allah menerima menghadap kemana saja. Tapi selama kita bisa, silahkan harus mencari mana kiblat. Tapi hakikat kebaikan adalah beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi. Iman, itulah hakikat kebaikan. Lalu aplikasi iman adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan memberikan harta kepada yang dicintainya, dzawil qurba, yang terdekat. Siapakah orang yang terdekat bagi seorang laki-laki? Halo? Siapa yang terdekat bagi seorang laki-laki? Ibu apa istri? Ibu apa istri? Kurang cerdas. Aku takon lagi. Bolehkah seorang laki-laki tidur bersama ibunya? Aku takon. Sakamar? Boleh sakamar? Iya. Yang kedua, bolehkah seorang laki-laki tidur bersama ibunya satu selimut? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau dengan istri boleh nggak? Halo? Di situ loh, maka sesungguhnya yang terdekat itu pertama adalah suami, itu adalah istri. Maka memberi harta yang terbesar pahalanya adalah suami memberi belanja dan memberi uang kepada istrinya. Ojo eman, ganjarannya gede kayak bojo iku. Lu lanang ya. Cuman, ojo PRC, lagi wedok agara. Ini dalam rangka menciptakan surga. Cuman seorang wanita itu juga istri. Istri itu sebenarnya sampai mana nih Pak? Tere. Ini yuk belajar kayak gini dong. Belajar saiki kaset. Tapi lumayan di 13. Mulai saya kemarin di telepon Pak Fadil itu, ya Pak Ustadz mohon kehadirannya. Lah aku kalau jadwal di tempat yang lain. Kalau Ustaz sekali-kali kesini, kapan kok mau kasih kapan jalur ini? Wanita kiro. Nah, akhirnya saya itu ngatur dengan yang jadwal saya di Tenggilis itu. Subhanallah, kebetulan saya hari Kamis itu kosong. Lalu siapa Ustaznya hari Kamis itu? Oh teman, tak telepon. Ustaz sampai hari Senin besok ngisi di mana sebetulnya? Kosong Ustaz. Gimana kalau saya masih ngaji di sini di Masjid Tenggilis itu, nanti kalau saya kapal nanti saya mungkin bisa ngisinya. Oh nggak apa-apa Ustaz, akhirnya alhamdulillah deal. Oke, beliau yang menggantikan saya sekarang sini demi cinta kepada istri saya ibu, gimana bu? Macam buyang itu air kapok, diajari kok. Istri itu maknanya singkatan adalah istri solihah, tujuannya ridho ilahi. Ulangi ya, bapak-bapak lo. Istri solihah, tujuannya ridho ilahi. Itulah makna yang benar dari seorang istri. Ojo dimanai salah. Sebab istri itu dimanai tafsir jalan lain. Ada tafsir jalan lain, Pak. Ada tafsir jalan lain, ada tafsir jalan lain. Oh, istri itu yang jumlahnya 3. Tri kalau ini pira bu? 2, 2, nih siji, 1. Sampai istri apa iswan apa istu? Istu apa istri apa iswan? Iswan ya. Surat nikah diganti untuk iswan aja. Itu tafsir jalan lain, tafsir sesat. Sing bener itu istri itu
Istri solihah tujuannya ridho ilahi. Istri adalah seorang wanita yang mampu menciptakan 3 komponen dasar surga dalam rumah tangga. Sakinah sebagai tujuan, mawaddah itu modal, rahmah modalnya. Modul maksudnya itu. Maka istri harus mampu menciptakan 3-tiganya itu. Itu istri. Termasuk istri itu adalah ISIS. Itu Internasional Islam Study itu ISIS itu Pak, itu dasaran ya. ISIS itu maksudnya istri solihah idaman suami. Ngono nggih? Bisa singkatan piro sampean? ISIS itu istri solihah idaman suami, istri setia idaman suami. Oh, ngono ya. Nek wong lanang ya kudu ISIS ya, tapi kudu sarungan. Apa ISIS nek wong lanang itu? Jelas berapa? ISIS bagi seorang laki-laki ya, ISIS seorang laki-laki di hadapan seorang istri maknanya adalah ikatan suami istri satu. Rumah ciri ibu, rumah ISIS ikatan suami istri satu, tapi juga bisa makna ikatan suami istri setia, walaupun punya 2 tapi tetap setia. Maka istri yang solihah yang dicari itu ridho Allah, Pak. Yang dicari adalah ridho Allah. Maka ketika seorang istri itu mencari ridho Allah, maka di situ Allah suka dan dia dijanjikan surga oleh Allah. Sekarang ridhonya Allah dalam diri seorang istri itu dari siapa? Ridhonya Allah kepada seorang istri dari siapa ridhonya Allah itu? Ada di suami. Enggak, Bu? Maka surganya seorang istri itu ada di suami. Surganya istri ada di telapak kaki sang suami. Maka seorang istri ketika sudah diamanai uang semuanya diberno, ya mulai kok ojo rumangsa duwike dhewe. Ini bukan menciptakan permusuhan. Ini karena rumah tangga itu tidak akan kalah dan menang dalam cinta. Sebab ada orang tua itu kadang-kadang kayak nasihat anakmu, nak kon ya pesen kuning istri bojo kon ojo sampai kalah mbek bojomu. Itu kan berarti menciptakan image dianggap kok bojoku memusuhan ngono lho ya. Ini bukan persoalan musuhan, Pak. Ngono. Jadi nek wong wedok iku sing saleh ini terima duit, rumangsa ini adalah amanah dari suami. Jadi yo sak oleh sak geleme dhewe. Yo. Ya ada nanti itu sudah terserah, belanja kecap, belanja gula, belanja micin, mulai gak usah konsultasi lah. Tapi kalau sudah belanja 2 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta, mulai perlu pertimbangan dengan suami. Menurut Bu nggih? Ojo dikai 20 juta langsung entek. Mentang-mentang sing lanang begitu cintanya, Dik. Alhamdulillah iki mau teko kantor cari THR 20 juta. Aku ya karo wis ini mulai tak lakukan di rumah. Pakai sampai aku lebih bahagia jika kamu yang membukanya karena kamu suka membuka-buka. Halo, seneng apa kau itu begini? Seneng. Oke. Nih istri mau di 20 juta lanang sebagai wujud kepercayaan seorang suami. Seneng ya wong itu ngoten niku. Oke ya. Kira-kira seneng niku sing diamung dhisik amplop apa tangane bojone? Amplop apa tangane bojone? Cinta palsu. Itu namanya ada uang kapam di sayang, tidak ada uang kapam di terlalu. Jadi istri yang diridhani Allah ketika menerima uang dari suami, amplop itu mau ojo ditelok amplope. Ditelok apa nih? Ciri-ciri sing ditelok niku bojone. Subhanallah. Maksudnya apa? Seorang istri ketika yang dilihat adalah suaminya, subhanallah, ya Allah, Engkau telah menghadirkan kepadaku seorang suami yang begitu sempurna, begitu baik hati. Tak mungkin aku itu mendapatkan dari diri laki-laki yang lain. Karena itu adalah dia adalah jantung hatiku, permata hatiku, mutiara jiwaku. Dia adalah separuh nafasku. Oh dulu aku itu aja duit
Dadi sing diambung pertama niku tangane bojone. Iku lho padha mek Hajar Aswad iku. Apa meneh tangan sama wireng temenan. Ngono lho wong wedok iku. Mari ngono baru aprobe. Ngono lho ya Allah. Kosong. Gon. Ini loh aplikasi cinta di situ. Jadi istri mau ini tetap amanah iki dari bojo kalau sak geleme dhewe barang 20 adat dikekno mari orang dino takon meneh Pak kan duwe maneh Pak. Lho, iki wis senjat tadi. Wis langsung tak entekno Pak. Cerdas kene iki ya. Ya wis entekno meneh tak kei maneh 40 juta ngono ya. Ya remet sing lanang. Maka apa? Tetap amanah. Kenapa? Karena yang dijauh itu Allah. Aku belajar dari Rasulullah ini apa tidak? Dulu. Mana? Yo. Jadi sing kata, "Oh, kamu kayak iki kok." Ngono. Ya rahmat wong lanang itu. Tapi yang harus dipahami, Bu, kok kayak wong lanang iku paling ridho dikai Allah. Gitu loh, Pak. Jadi seperti yang saya katakan, penyakit yang orang itu penyakit moto Twitter. Ini penyakit yang lain, penyakit moto apa? Maka tugas seorang istri yang solihah adalah memberi apa kepada suami? Keranjang, ya. Maka semakin ridho seorang suami di situ Allah ridho. Mulai Pak Al-Hadis, istri manapun jika diinginkan suaminya lalu dia menolak tanpa ada alasan, tanpa udzur, dilaknat oleh Allah. Maka ketika diinginkan suami lalu dia welcome, apa welcome itu? Geser. Maka di situ Allah ridho. Kenapa? Karena suaminya ridho. Engko di sini lanang ngomong terus dibentak karo sing ketok, macet sampean iki kok bosen-bosen. Ayo, diridhoi Allah Pak niku. Ya kan diridhoi Allah. Malah sing hebat itu tadi nek wong lanang iku ana tingkatan memberi belanja ketika diminta istrinya. Itu sakhok namanya, Pak. Itu tingkatan kedermawanan cinta itu. Ada seorang suami memberi kepada istri tanpa permintaan karena tahu itu kebutuhan istri. Iki dijatahe iki. Lho Mas kok tiga anak kok kabeh wong butuh wis apa-apa timbangane sama jaluk-jaluk malah enak. Alhamdulillah itu namanya jud. Sing lebih hebat lagi wong lanang ngekei blonjo nang wedok gak pakai diminta dan ketika mau belanja gak ngitung kebutuhannya tapi ono itu dibrakno kabeh Pak. Itu namanya karimun. Oh, ngono lho Pak. Ngono nggih? Sampeyan nek belanja dijaluk dhisik apa langsung dikekno? Woi. Sampeyan nek kae belanja iku lho dijaluk dhisik apa langsung dikekno? Apa diberkro kabeh? Iya. Bukan sampeyan. Aku ku yo ngono Pak. Aku oleh apa ya tak berkno, oleh apa tak kena emak, oleh tas tak kena tas, oleh apa tak kena plok, oleh apa tak pergi dhewe. Sepurane dik yo mau oleh panitia Madiun hujanan terus matur suwun pengiran sing balas. Nah, wong wedok ya ngono ukurannya dermawan itu adalah memberikan pelayan ketika diminta oleh suami. Itu ridho. Yang lebih hebat lagi apa? Seorang istri nggak pakai diminta, dia sudah menyiapkan dirinya untuk suami karena tahu itu biasanya sekian hari sekali suami saya. Dia sudah menyiapkan welcome. Makanya Rasul menyatakan inilah hadis Pak. Khairul mar'ati sebaik-baik wanita ketika dipandang suami menyenangkan suaminya. Sajane sing lanang kaspiro karep-karep delok bojo kaya ngene kok aduh kok yo mantu. Berarti apa? Wong itu siap menyiapkan dirinya, enggak usah dijaluk. Dadi wong itu sing sopoli kae ku yo sing ngono iku. Ngono nggih? Halo. Maka sampai ada pendapat wanita manapun yang mengajak suaminya untuk tidur maka dia dapat pahala seperti melakukan ibadah sunnah Mekah Madinah. Pak, ayo Mekah Madinah. Oh, ini kilo itu sing solihah. Tapi syarat wong lanang iku mau kudu brek-brek iku mau. Ini kata ngene iki njaluk tok, ditolak karo wong lanang, ditolak karo wedok. Kadosa sing wedok. Wong sing lanang kata wedok njaluk-njaluk tok ae sing wedok nolak. Ka iso Pak. Wong sampean kantong kaya aku gak dilaknat karo malaikat, wong sampean kantong kaya aku.
nolak sampai apa-apa aku wani aku ngono. Apa-apa Bu? Halo. Pindah-pindah. Jadi gini loh Pak, ukurannya pelayanan istri itu bagian daripada cinta yang akan Allah ridho. Katakan istri memberi pelayanan, Mas sarapan siap, alhamdulillah. Kan orang tingkatan itu, aku butuh sarapan ini, itu kok no, itu taat namanya. Tapi yang lebih dermawan seorang istri, gak usah ditakoni sing lanang siap no. Pak sudah saya siapkan kesukaan sampean sarapan ya Mas. Oh, lanang itu harus seneng. Ya Allah, cik bener itu cukup ngerti aku. Solihah. Ya, malah kok wis njaluk apa disiapno. Ana kan wedok itamane iki sarapan apa? Gak usah takon ono apa nanti pangan ngono lho. Iku wedok judes. Malah ana sing mare apa? Wis gak nawani ditakon sing lanang malah. Sarapan apa? Sarapan apa? Krewen iku lho entekno. Lho kok yo. Gak solihah malantir iku. Nah, maka ketika istri itu menyiapkan terus bilang, Mas sepurane iki lho iki kok gak iso sarapan aku. Jadi saya nak apa dia aku nak tahu sarapan. Nang warung maksudku. Iya, bisa toh? Gini betul. Di situ makin masih memungkinkan. Tapi kalau urusan tempat tidur, Mas aku sebenarnya biasa melayani sampean. Apa dia aku nak gonggong udah tak? Di situ gitu loh. Maka kemuliaan itu di situ, saling memberi, saling membahagiakan. Itu loh surga. Semuanya seimbang. Ada keadilan. Tapi prinsipnya Islam itu mengajarkan masing-masing pasangan suami istri itu menciptakan surga, bukan menuntut surga, memberi kebahagiaan, bukan menuntut kebahagiaan dari pasangannya. Maka otomatis pasangan tidak dapat. Itu loh Allah itu. Maka di situ ketika sama-sama dibahagiakan oleh pasangannya, suami dibahagiakan oleh istri, istri dibahagiakan oleh suami, saling membahagiakan. Itu loh Allah cinta, Allah ridho. Maka keluarga seperti ini adalah keluarga surgawi, sehingga sewaktu-waktu kedua-duanya nanti itu berpisah di dunia atau sama-sama meninggal nanti dipertemukan oleh Allah di surga dengan panggilan hum wa azwajuhum fi dhilalin alal ara'iki muttaqun lahum fiha faqiyatu wa lahum ma yad'un salam qaulan mir rabbir rahim. Mereka bersama istri-istri mereka, bersama pasangan mereka, fi dhilalin, ada di bawah naungan, ketika panas ada naungannya, ada tendanya, lalu di bawahnya ada dipan-dipan terpampang, di depan itu ada meja-meja terpampang berbagai macam buah-buahan, walahum ma yad'un, dan bagi mereka semua yang diinginkan ada. Yang lebih hebat lagi, salam qaulan mir rabbir rahim. Allah akan memberikan ucapan salam untukmu wahai pasangan dunia, pasangan akhirat, pasangan surga di dunia, pasangan surga di akhirat. Apa gak kepingin sampean ngomong? Nah, intinya masing-masing memberi. Ketika tidak bisa memberi seperti yang diidealkan, maka jangan bosan-bosan untuk menyatakan, maaf Dik, aku tidak bisa memberi seperti yang kau inginkan, aku hanya mampu seperti ini. Maka lalu saya bilang, ya apa Mas, mau ajar sangat gak iso. Sehingga dia yang maaf Mas, aku besok layani sampean. Maka suami bilang, ya apa Dik, mau ajar sampean lorong, ya saya itu kontak dokter, ayo diubat no. 70% obat itu disembuh. Lalu mesti ngomong sudah terlorong terus langsung pancet Taiwan itu lorong, pakai lemah mati bisa sama lorong itu. Maka surga itu diciptakan bersama. Alhamdulillah. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Apa? Cukup sekian. Terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Kontraannya lebih roh. Nuntutnya akeh. Jambol padahal perasaannya sampai dulu. Terasa menyakitkan. Apa? Hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih. Sampai jumpa. Kalau corok Surabaya apa? Yupai dan ketatap jendela. Cukup semangat berpulau. Tuku kupat melakukan nama Madura. Katoan ini. Ini wonten lepat kula nyuwun sepuluh.
Ya. Madiun utana deres banjir. Matur suwun pangeran sing balas. Karena itu ada pantun yang paling utama lagi adalah bila ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Apa itu? Apa itu tradisional? Pantun yang canggih adalah bila ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Sekiranya ceramah masih kurang panjang, kapan-kapan diundang lagi. I love you semua. Alhamdulillah. Kalau mau tanya konsultasi silakan ketik reservasi nomor saya. Silakan, saya akan nanti hari menerima konsultasi termasuk di El Victor di Keluarga Sakinah. Kalau di TV 9 dulu namanya Bengkel Keluarga Sakinah atau Bengkel Cinta. Makanya saya mempersiapkan Bengkel Cinta termasuk terminal cinta. Kemungkinan ada problem yang belum ketemu jodoh. Saya mencoba untuk mempertemukan. Gak apa-apa. Itu Rasul juga begitu. Kalau sampean termasuk sing joko-joko, sing dudo, kowe ora binane silakan ketik reservasi, dikirim nanti itu online. Di sini apa mana ta? Wah, ya kok siji gak cukup ngono. Pun mugi-mugi manfaat barokah nggih. Nggih. Seduluran nggih. Nggih. Ketemu setelah hari raya ya. Nggih. Alhamdulillah. Muga-muga keluarga kita keluarga surga di dunia, keluarga surga di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi umrina, ya Allah berkailah umur kami. Allah barik lana fi rizkina, ya Allah berkailah rezeki kami. Allah barik lana fi azwajina wa dhurriyyatina, ya Allah berkailah suami, istri, anak, cucu, keluarga kami. Allah barik lana fi ulumina, ya Allah berkailah ilmu kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.